Rekan des komputer. Ya ampun. Tapi minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat kan? Baik. Agak batuk, Bu. Kenapa? Minum es terus. Pilek, Bu. Baik. Jaga kesehatan, ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Coba anak-anak yang tadi pagi sholat subuh siapa, Cung? Saya, Bu. Saya kesiangan, Bu. Saya, Bu. Tidurnya kemalaman, ya. Anak-anak jangan lupa ya meninggalkan yang wajib itu jangan sampai ditinggalkan. Ya, Bu. Terus yang sudah sarapan pagi siapa? Saya belum, Bu. Saya belum. Jadi sebelum Saya sudah. Alhamdulillah. Sebelum berangkat sekolah itu harus sudah menyiapkan segalanya ya. Dari sarapan, mandi, terus kelengkapan seragam itu harus sudah disiapkan. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru akan mengabsen dulu ya. Apakah hari ini anak-anak ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Alhamdulillah. Ini berangkat semua ya. Nah, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Ya, anak-anak, kita nyanyi bersama ya. Ya, Bu. Dengeran nggak? Dengeran apa tidak suaranya ini? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Bu, belum. Pancasila, akulah pendukungmu atas proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur pribadi bangsaku. Ayo maju, Iya, pintar. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan baik. Ya. Sekarang lanjut. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pada pembelajaran kedua. Coba perhatikan anak-anak. Perhatikan ya. ya, Bu. Nah, anak-anak, Ada kira-kira itu gambar apa? ada meja ya, Bu. Meja Apa ya. itu? Bu Guru, bangku, Bu Guru. Ini meja ya anak-anak ya. Meja, Bu. Meja, Mbak Memiliki Sundari. 4 kaki. Lah aku ngomongnya bangku kok.
Kira-kira meja ini terbuat dari apa ya, anak-anak? Kayu. Oh, dari kayu, pinter. Kemudian perhatikan gambar yang satu ini lagi. Kalau ini gambar apa? Oh, botol minuman. Minuman. Ini gambar botol aqua, nggih. Kalau botol aqua itu terbuat dari apa ya, anak-anak? Plastik. Oh, dari plastik. Berarti bahan penyusun bendanya itu sama apa tidak? Beda, Bu. Beda. Iya, beda ya. Jadi kalau meja itu terbuat dari kayu, kalau botol aqua itu terbuat dari plastik. Nah, anak-anak, jika ada salah satu orang tua atau saudara kalian yang pekerjaannya itu sebagai tukang kayu, kalian tidak boleh berkecil hati, anak-anak. Kalian tahu apa tidak Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi? Tahu, Bu. Tahu, Bu Guru, tahu. Dulu kan beliau jadi pengusaha pengrajin kayu ya. Ya, Bu. Nah, iya. Karena keulatannya beliau itu sekarang beliau menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Wah, hebat ya, Bu ya. Iya, makanya Besok kalian cita-citaku juga jadi presiden, Bu Guru. amin, amin, amin. Kok Makanya sama Mbak Sundari sama terus Ya nanti dibagi 2 sama muda. makanya kalian harus tetap semangat, nggih. Jangan kendor belajarnya, harus tetap semangat, harus tekun biar kalian nanti cita-citanya dapat tercapai, oke? Ya. Nggih, Bu. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan memperhatikan gambar yang ditampilkan guru, siswa dapat menjelaskan informasi terkait bahan pembentuk benda dengan tepat. 2. Dengan mencermati teks bacaan yang ditampilkan oleh guru, siswa dapat menyusun informasi terkait bahan pembentuk benda dengan tepat. 3. Melalui berdiskusi dengan teman, siswa dapat mendeskripsikan makna simbol sila-sila Pancasila sila keempat dengan benar. Dan yang keempat, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menuliskan pengalaman melakukan musyawarah dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini ya. Ya, Coba, Bu. gambar apa sajakah ini? Apa itu ya? Lemari, almari ya, Bu. Pensil, Bu Guru. Pinter. Gambar Meja, almari. Itu kursinya sama seperti punya aku, Bu. tangga, sama ya? tangga. Udah punya kursi yang seperti ini Iya, ya? Melu-melu, Mahmuda. Bagus itu. Itu rak opo tangga. Oh, kalau ini itu rak sepatu. Oh, rak. Kayak tangga ya, Bu, ya mau naik-naik. Kayak pot bunga, Bu. Gitu. Rak bunga, Bu. Itu yang bunder-bunder apa, Bu, itu ya? Itu kursi. Oh, kursi. Aku nggak punya, Ibu. Kamu udah Iya, ngomong itu nggak punya ya. Ora gantian. Coba sekarang siapa yang mau menyebutkan gambar apa sajakah itu? Tuti, Bu. Mbak Tuti, coba. Itu gambar lemari, kursi, meja, kursi bundar, tempat itu kayak seperti rak, tapi seperti tangga juga, pensil. Oh iya, pinter sekali Bu. Buat Mbak Tuti, selamat dapat 100. Makasih. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya ya. Kalau almari itu terbuat dari apa? Kayu. Kayu. Ada yang plastik, Juga Bu. ada, plastik ada. Besi juga ada, Bu. Almari itu ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari plastik, ya. Tapi kalau yang digambar ini adalah contoh almari yang terbuat dari kayu. Kemudian yang kedua yaitu kursi. Kursi itu juga ada yang terbuat dari
kayu dan juga ada yang terbuat dari Plastik. plastik. Besi. Kemudian gambar yang ketiga tadi apa ya, Mbak Tutik ya? Meja. 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 Meja terbuat dari apa, Mbak Mahmuda? Sudah. Kayu, Bu. Kayu. Kayu. Pintar. Ada yang dari plastik. Ada yang dari plastik, ada yang dari kayu, ya. Terus ada lagi satu kursi nih, yang kursi yang bulat. Ini terbuat dari apa ya, Mbak Novi? Kayu, Bu. Kayu juga. Terus ada satu lagi ini yang tadi katanya seperti tangga. Lah, ini adalah contoh gambar rak sepatu. Nah, kira-kira rak sepatu ini terbuat dari kayu? Apa terbuat dari apa ya? Ada yang tahu? Apa itu ya, Bu? Kayaknya besi, Bu. Besi itu Besi kayaknya. Jadi rak sepatu ini ternyata terbuat dari besi dan dari apa itu ya? Yang warnanya biru? Plastik. Plastik. Pinter, Mbak Novi. Lanjut, ada satu lagi nih yang biasa buat nulis. Namanya apa ini? Lot. Potlot. Potelot. Potlot ya, atau pensil. Nah, ini terbuat dari apa pensil? Kayu, Bu. Terbuat dari kayu juga. Iya, pinter. Nah, itu tadi adalah contoh benda-benda yang terbuat dari kayu. Sekarang perhatikan lagi. Terbuat dari apakah gambar di bawah ini? Tadi sudah ini. Yuk, siapa yang bisa? Gambar apakah ini? Lemari. Almari. Almari biasanya fungsinya untuk apa? Tempat Mas Agus? baju. Tempat Bu. baju. Tempat baju, pinter sekali. Jadi almari itu ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kayu, dan memiliki fungsi untuk menyimpan pakaian. Pinter. Lanjut. Ini gambar apa ya, Nana? Ber. Ember. 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 Ember itu fungsinya untuk apa? Untuk menaruh Ambil air. air. Menaruh air. Selain menaruh air, untuk apa lagi? Bawa barang. Bawa barang. Pinter sekali Mbak Dia. Kira-kira ember ini terbuat dari apa ya Mbak Dia? Plastik, Bu. Plastik juga. Tadi almari dari kayu. Ini ember dari plastik. Lanjut ya. Kalau ini apa, Nana? Gelas. Gelas. Gelas ini terbuat dari apa? Kaca. Kaca. Kayak plastik juga. Ada yang dari kaca, ada yang dari plastik. Lanjut nih. Oh ini. Apa ini? Toples. Toples. Toples ini dibuatnya dari Plastik. Ada yang plastik, ada yang kaca, Bu. oh iya, ada yang plastik, ada yang kaca, tutupnya ada yang Keramik. dari plastik. Ini contoh toples yang terbuat dari kaca, ya. Nah, Mas Agus, ini gambar apa, Mas Agus? Garpu. Garpu. Garpu itu ada yang terbuat dari apa ya? Aluminium. Aluminium ada, Besi. besi, Plastik. plastik Plastik. juga ada. Terus ada yang dari emas apa tidak nih? Kayak punya Ada. itu ya. Sultan. Kalau Pak Raffi Ahmad itu kan sendoknya meling-meling seperti emas itu ya. Nah, tapi contoh Kuningan, sendok, Bu. contoh sendok ini adalah sendok yang terbuat dari aluminium. Sendoknya meling-meling. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Ini adalah kursi yang terbuat dari kayu.
Kemudian ini ada sendok. Tadi temannya si garpu ini lupa ini nggak ditampilkan. Ternyata ada sendok juga. Terus ada apa ini? Gayung, Bu. Gayung. Gayung. Gayung ini terbuat dari Plastik plastik. Fungsinya untuk apa? buat tempat air. Buat tempat air. Untuk ambil air. Untuk mandi, Bu. Untuk mandi. Untuk Pakai mandi air. Iya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh-contoh benda yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari plastik. Tadi kalian sudah tahu kan ya manfaat dari salah satu benda tersebut? Ya, Bu. Iya, sudah paham apa belum? Sudah, Bu. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Kalau sudah paham, Bu Guru lanjut ya. Oh, tak. Ya. Sholat kok. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham tentang bahan penyusun benda, marilah kita baca teks bacaan di bawah ini. Nah, contohnya. Contoh teks bacaan dengan judul Benda dari Kayu. Ngatekno toh. Bu Guru mau minta tolong anak-anak membacakan di depan kelas ya. Nanti satu anak satu paragraf. Oke? Apa ada yang mau berkenan membacakan dulu sebelum Ibu tunjuk? Benda dari Aku. Oh iya Mbak Dewi. Ayo Mbak Dewi. Anak pintar ini. Berani maju ya. Iya, Ibu. Ayo Mbak Dewi, coba dibaca. Paragraf 1 ya. Benda dari kayu. Di lingkungan sekitar kita terdapat banyak pohon yang tumbuh. Pohon-pohon tersebut memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai penghasil kayu. Kayu-kayu tersebut dapat diperoleh dari hutan yang ada di lingkungan kita dengan cara melakukan tebang pilih. Setelah mengambil kayu dengan cara melakukan penebangan pohon, masyarakat kemudian melakukan penanaman kembali atau reboisasi pada hutan. Kayu-kayu tersebut kemudian diolah menjadi benda-benda yang berguna bagi masyarakat. Contohnya meja, kursi, pintu, jendela, lemari, dan masih banyak lagi. Kayu menjadi bahan baku dalam proses pembuatan benda-benda tersebut. Sudah, Ibu. Iya, terima kasih Mbak Dewi. Membacanya sudah sangat lancar, intonasinya juga sudah bagus. Coba dilanjut untuk paragraf yang kedua. Ada lagi yang berani mau maju? Ayo anak-anak kelas 3. Ini kan pemberani nih anak-anak. Ayo. Cung, yang mau maju, Cung. Saya, Bu. Oh iya, Mbak Novi pinter. Ayo Mbak Novi. Kayu dipilih sebagai bahan dasar pembuatan benda karena memiliki banyak keunggulan. Di antaranya mudah didapat, mudah dibentuk, dan dapat bertahan lama hingga puluhan tahun. Sudah, Bu. Ampun, terima kasih Mbak Novi. Nah, anak-anak coba dari teks bacaan yang sudah kalian baca tadi dengan judul Benda dari Kayu, coba kira-kira isinya itu tentang apa ya? Ayo, tentang apa isinya? Isi teks tersebut tadi tentang apa? Menceritakan tentang apa? Ayo. Tentang benda kayu. Tentang kayu, tentang tumbuhan, tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Kayu. Pinter. Iya, benda dari kayu ya. Di lingkungan sekitar kita itu terdapat banyak pohon yang tumbuh. Nah, contohnya manfaat tumbuhan di lingkungan kita itu banyak sekali ya anak-anak ya.
salah satunya tumbuhan yang diambil daunnya misalnya. Apa saja coba tumbuhan yang bisa diambil daunnya? Kangkung. Bayam. Tumbuhan yang bisa dimanfaatkan daunnya misalkan seperti sayur-sayuran gitu ya. Bayam, Bu. Bayam, pintar sekali. Itu contoh tumbuhan yang diambil daunnya. Terus ada lagi tumbuhan yang dimanfaatkan akarnya. Itu contohnya apa? Singkong. Singkong. Iya, Ubi, pintar. Mas Agus pintar banget ini. Terus selain singkong, ada lagi? Kalau di Ah. sini bolet. Bolet apa tuh? Bolet singkong ya? Maaf. Bukan. Apa? Ubi yang warna ungu. Oh, ya. Ketela. Ketela. Oh iya, pinter itu. Nah, tapi dari teks bacaan benda dari kayu, ini adalah yang dimanfaatkan batangnya. Ya, jadi di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali pohon yang dimanfaatkan batangnya. Jadi di hutan-hutan itu ya banyak sekali pohon-pohon besar. Contoh pohon besar yang di hutan apa saja coba? Siapa yang tahu? Pohon jati, Bu. Jati, bagus banget tuh pohon jati, kayunya itu kuat. Terus apa lagi? Pohon alkasia. Albasia, ya bagus. Albasia kalau besar juga itu bagus ya. Terus apa lagi? Pohon mahoni. Mahoni, ya selain batangnya juga itu bijinya bisa buat jamu. Ya, terus apa lagi selain jati, albasia, terus mahoni, apalagi ada yang bisa menyebutkan lagi? Pohon beringin. Pinter. Pohon kelapa, Bu. Nah, dari pohon-pohon tersebut itu bisa dimanfaatkan kayunya. Jadi nanti ada orang yang menebang pilih ya di hutan ya, ditebang pilih, dipilih pohonnya yang besar, terus nanti kayunya itu dikumpulkan, kemudian dibawa ke pabrik atau pusat penggergajian. Nah, kayu yang besar itu dinamakan dengan log atau gelonggongan. Nggih, Mas Agus, bukan kayu gelondongan, bukan gelonggongan nggih, Mas Agus. Kalau gelonggongan itu sapi yang dikasih air banyak itu ya. Itu namanya gelonggongan. Tapi kalau di sini kayu yang besar itu namanya gelondongan. Nah, kemudian kayu tersebut dibawa ke pabrik untuk dijadikan suatu benda. Contohnya ya tadi seperti meja, kursi gitu. Ya, anak-anak ya. Sudah paham dari sini? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, kalau sudah paham boleh lanjut. Oh, gambar apa ini ya? Gambar pohon beringin. Apa Jamur. itu, Bu? Jamur. Gambar jamur itu. Pohon beringin, Bu. Pohon beringin. Pintar tadi siapa yang jawab ini? Saya, Bu. Oh, Mbak Tutik. 100 Saya Mbak juga Tutik. jawab, Bu. Oh iya, Mbak Tutik juga pintar. Ini dapat 100 juga. Oh, Mas Agus, ini namanya pohon beringin, bukan pohon angker, nggih. Ini namanya pohon beringin. Nah, kira-kira pohon beringin ini itu termasuk dalam sila Pancasila. Kira-kira sila Pancasila yang keberapa ya kalau pohon beringin? Itu simbolnya, Bu, ya itu. Iya, simbolnya. Berapa ya? Berapa ya? Ketiga, Bu. Ketiga, Bu. Oh, pinter. Anak-anak kelas 3 memang pintar. Iya, jadi simbol pohon beringin ini adalah simbol Pancasila, sila yang ketiga. Apa ada yang bisa menyebutkan bunyi sila ketiga? Ada tidak? Bunyinya bagaimana sila ketiga?
Persatuan Indonesia. Pintar Mbak Tuti, Persatuan Indonesia. Nah, agar lebih paham tentang simbol-simbol sila Pancasila, marilah kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, Pancasila. Pancasila itu ada berapa? Ada 5, Bu. Ada 5. Kemudian sila yang pertama itu disimbolkan dengan simbol apa? Bintang. Bintang. Bunyinya bagaimana? Kanan Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, iya, bintang. Contoh sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa, Mbak? ibadah. Sholat. Pinter. Tadi itu Ngaji, Bu. Berdoa Bu Guru, berdoa. Kemudian sila yang kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, disimbolkan dengan simbol apa ya, Mbak? Kalung Bu Guru, kalung. Kalung. Itu Iya. rantai emas ya. Rantai itu ada yang berbentuk lingkaran dan ada yang berbentuk persegi. Kalau persegi itu laki-laki, kalau lingkaran itu perempuan. Kemudian ada simbol yang ketiga yang tadi sudah kita lihat itu, yang katanya seperti pohon jamur itu. Ternyata itu pohon beringin, anak-anak. Nah, pohon beringin ini masuk dalam simbol ketiga Pancasila. Yang bunyinya apa tadi, Mbak Tuti ya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Indonesia. Nah, lanjut. Untuk sila yang keempat, ini adalah kepala banteng. Kepala banteng ini adalah simbol sila keempat dalam Pancasila. Yang bunyinya bagaimana, Mbak Iko Matus? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pinter. Ya, kalian sudah mempelajari tentang simbol-simbol Pancasila. Apa ada yang mau bertanya? Sampai ini? Ada yang mau bertanya apa tidak? Ya. Tidak. Kalau tidak, Bu Guru lanjut ya. Ih. Nah, dari sila keempat tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini contohnya, contoh sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tolong dibacakan, Mas Agus. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Musyawarah untuk mufakat. 2. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. 3. Tidak memaksakan kehendak sendiri. 4. Mementingkan kepentingan bersama. 5. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain. 6. Menerima dengan lapang dada bila pendapat kita tidak diterima. 7. Menjalankan hasil musyawarah dengan penuh tanggung. Pintar, terima kasih Mas Agus sudah membacakan contoh pengalaman sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari itu contohnya musyawarah untuk mufakat ya untuk sila keempat ini. Nah, agar kalian lebih paham tentang musyawarah, maka kalian baca teks di bawah ini. Oh, maaf ya. Ini untuk musyawarah, yaitu bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, ya, agar kalian itu lebih paham tentang apa musyawarah itu, maka Bu Guru akan membagikan beberapa kelompok ya di antara kalian. Di sini kan ada 12 anak ya, Bu Guru mau membentuk 3 kelompok, satu kelompoknya itu 4 anak. Ya. Untuk kelompok 1, saya kasih nama kelompok Merkurius. Kemudian kelompok 2, Venus, kelompok 3, Bumi. Bukan Bu Umi, tapi Bumi ya.
Nah, Ya, Bu. sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan, nggih. Mas Munandar, tolong Bu Guru bantu untuk membagikan LKPD-nya. Ya, Bu. Sudah dibagi Mas Munandar? Terima kasih ya sudah membagikan LKPD-nya ini. Sudah dibagikan ke masing-masing kelompok kan? Ya, kalau sudah dibagikan, sekarang petunjuk kegiatannya yaitu kalian harus menyiapkan alat tulisnya dulu. Oke, terus kalau sudah menyiapkan alat tulisnya, di LKPD tersebut kan ada nama kelompoknya gitu ya. Nanti kalian tulis nama kelompok masing-masing di LKPD tersebut. Oke, paham apa tidak ini? Halo. Hai. Hai. Guru, hai, halo Hai, Bu Bu Guru. Iya, sudah Hai, ya. Bu Guru. Halo, Bu Guru. Ngantuk nggih? luwe. Iya. Tadi tentang musyawarah. Nah, kalian akan mempelajari tentang musyawarah tadi ya. Untuk kegiatan 1, yaitu kalian akan mengerjakan teks di bawah ini ya. Mengerjakan soal-soal di bawah ini sesuai dengan teks yang sudah Bu Guru cantumkan. Untuk kegiatan 1 sudah selesai ya. Lanjut ke kegiatan 2. Iya, Bu. Lanjut ke kegiatan 2. Yaitu langkah-langkahnya yaitu kalian mengamati benda-benda di sekitar. Kemudian nanti kalian menuliskan nama benda yang ada di sekitar kalian itu apa. Kemudian kegunaan benda tersebut itu untuk apa. Sudah selesai ya kegiatan 2 ya? Iya, Bu. Lanjut Udah ke siang, Bu. kegiatan Lapar, Bu. 3. Nah, ini tadi ya tentang musyawarah. Nah, kalian silahkan bermusyawarahlah tentang teks penebangan hutan secara liar. Sudah musyawarah kan tadi ya anak-anak ya? Kalau sudah bermusyawarah, coba di antara 3 kelompok ini siapa yang mau maju? Hasil lembar kerja kegiatan 4 tentang menuliskan pengalaman dalam bermusyawarah. Siapa yang berani maju, Cung? Ayo, kelompok Merkurius, Venus, atau Bumi yang berani maju, ayo maju. Udah siang, Bu. Udah siang. Oke. Lapar. Coba Bu Guru panggil ya. Mbak Sri Sundari dari kelompok Venus maju ke depan untuk Iya, Bu. membacakan hasil diskusinya, hasil musyawarahnya coba. Iya, Bu. Nih, monggo. Sebentar ya, Bu. Nih. Musyawarah. Hasil dari musyawarah pengalaman saya yaitu masalahnya lebih mudah selesai, Bu. Saling menghargai pendapat temannya juga, Bu. Iya. Terus ada lagi? Sudah, Bu, itu Bu yang kelompokku baru bisa tulis. Terima kasih dari kelompok Venus. Untuk kelompok yang lain, monggo yang mau menanggapi dari kelompoknya Venus, coba. Apa sudah bagus ya? Iya, Bu. Oh iya. Ya. Alhamdulillah untuk LKPD hari ini sudah terselesaikan semua. Kemudian Bu Guru akan membagikan soal-soalnya. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi sudah mengerjakan LKPD, Bu Guru akan memberikan contoh soal ini ya, soal nanti kalian tuliskan nama dan nomor absennya,
di pojok kanan atas. Kemudian kalian mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik dan benar. Ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk pekerjaan hari ini ya, evaluasinya ya. Setelah Bu Guru mengoreksi, semuanya sudah bagus. Tapi ada beberapa anak yang nilainya masih di bawah KKM. Untuk itu, yang nilainya masih kurang, kalian lebih belajar lebih giat lagi, kemudian yang sudah bagus ditingkatkan kembali. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kesimpulannya apa ya, anak-anak? Jadi bahan pembentuk itu banyak sekali macamnya. Ada karet, plastik, kaca, kayu, dan lain-lain. Kemudian bahan pembentuk benda itu akan diproses di pabrik sehingga menjadi bahan jadi seperti ember, almari, meja, kursi. Simbol sila Pancasila keempat yaitu kepala banteng. Dan pengalaman dalam bermusyawarah adalah kalian dalam bermusyawarah harus bersikap sopan, santun ya. Ya, itu adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini, pembelajaran apa yang paling kalian sukai anak-anak? Menyebutkan Tadi, sila Bu, Pancasila, Bu. menyebutkan, Bu. Oh iya, menyebutkan sila Pancasila. Apakah ada pembelajaran hari ini yang paling tidak kalian sukai? Nggak ada, Bu. Nggak ada, semua suka ya. Iya. Iya, terima kasih anak-anak. Nah, jangan lupa anak-anak untuk besok kalian membawa padi ya, contoh padi sama kapas, karena kita akan belajar tentang sila kelima. Ya? Iya, Bu. Iya. Ya. Iya, Hari Bu. ini Udah siang, Bu. Hari ini Bu Guru tutup. Untuk yang memimpin doa, Mas Munandar ya? Mas Agus tolong dipimpin doanya. Mas Munandarnya Ya. baru keluar, Bu. Baru di Kamar belakang. mandi, ke kamar mandi. Coba Ya, Mas Agus, Mas Agus, Mas Agus. Oke. Ya. Pulang. Sebelum pulang minta berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Pun Bu. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Komentar dulu. Masih ke-mute, Bu Sri. Ya. Untuk Mbak Umi Indaryati terkait dengan tadi ya untuk presentasi PTC-nya hari ini, saya melihat bahwa dari pembukaan kegiatan inti sama penutup sudah untuk pembukaan alurnya sudah ada ya, baik refleksi, motivasi, kemudian persepsi, tujuan pembelajaran itu sudah tersampaikan semuanya. Kemudian untuk kegiatan intinya itu masih ada keterpisahan. Kan ini tematik ya, Bu. Ini kelas 1 atau 2, Bu? Kelas 3 ya? Oke. Kelas 3. Jadi masih ada pemisahan antara MUPEL 1 dengan MUPEL 2. Mungkin nanti bisa diperbaiki, Bu, agar tidak kelihatan dari menyebutkan benda ke Pancasila, kemudian tadi ya itu mungkin bisa dicari susunan kalimatnya mungkin bisa diperbaiki. Kemudian untuk anak-anak kelas 3 mungkin untuk tampilan huruf-hurufnya lebih dibesarkan, Bu. Jadi biar tidak anak-anak bacanya biar juga lebih semangat begitu. Itu kemudian untuk LKPD. Nah, LKPD ini mungkin tadi penjenengan buka yang LKPD yang lainnya mungkin bisa diambilkan barang 1 atau 2 langsung bisa ditempelkan begitu ya, sehingga tidak
menguras waktu, menghabiskan waktu terkait dengan pindah slide satu ke slide yang lainnya gitu. Untuk kegiatan penutup juga sudah, alurnya juga sudah ada. Cuma Bu Umi, intonasi dan suaranya Bu penjenengan nanti perlu di ini ya. Ya mungkin karena kita mungkin baru peer teaching ya Bu, mungkin saya yakin nanti kalau menghadapi murid yang sebenarnya mungkin kita nanti menggunakan full suara kita karena terkait dengan siswa begitu. Panasi, Pak. J. Mungkin begitu Pak Sutopo dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sundari. Bu Astri masih ngajar? Oh, Mohon maaf Pak, ini bisa diulang jadinya. Jadinya apa ya Pak? Enggak bisa. Misalkan kalau misalkan bisa, sebentar aja nggak apa-apa. Monggo. Bu Umi, tadi sepintas di awal tadi mau apa ya pelaksanaan teaching tadi, saya lihat sudah lengkap ya Bu ya untuk pembukaannya atau pendahuluan. Untuk pendahuluan pembelajaran itu sudah ada persepsi, kemudian motivasi, kemudian tujuan juga sudah ditayangkan. Kemudian untuk inti pelaksanaan pembelajaran, tolong untuk betul-betul sintaksnya disesuaikan dengan RPP ya Bu ini. Jadi supaya betul-betul pelaksanaan pembelajarannya bisa sesuai dan tidak molor waktunya. Ini waktunya agak kebanyakan ya. Sudah habis tapi evaluasinya tadi belum tersampaikan. Kemudian untuk bahasa Bu Umi, ini kalau menurut saya ini agak terlalu cepat ya Bu ya. Agak terlalu cepat di dalam menyampaikan materinya, bahasanya terlalu cepat. Nanti mohon untuk bisa diperlambat, kemudian intonasinya untuk tinggi rendahnya nada itu mohon untuk diperjelas lagi supaya nanti anak-anak itu mudah untuk menangkap atau menerima, melaksanakan apa yang Ibu inginkan. Kemudian tadi kalau tampilan di PPT sudah lumayan bagus, lumayan lengkap. Cuman tadi untuk maaf untuk sila-sila, untuk penerapan sila-sila Pancasila untuk anak kelas 3 ini Bu, ini mohon untuk bisa diperjelas lagi. Misalnya anak disuruh penjenengan menayangkan gambarnya, kemudian anak disuruh menjawab itu gambar atau simbol sila keberapa. Kemudian anak yang lain disuruh menyampaikan bunyi silanya seperti apa, supaya nanti semua anak aktif. Jadi ada anak yang ditunjuk untuk menunjukkan itu sila keberapa, kemudian nanti dibolak-balik bisa Bu. Penjenengan yang menunjukkan bunyi silanya, kemudian anak yang disuruh untuk menyebutkan lambangnya apa. Jadi dengan cara seperti itu anak-anak nanti akan lebih paham bunyinya sila seperti apa, gambarnya seperti apa. Itu nanti anak-anak akan lebih mudah untuk mengingat-ingat. Kemudian tadi untuk tayangan bacaan, ya untuk tayangan bacaan itu mohon untuk tidak usah terlalu banyak bacaannya, penjenengan bisa menampilkan satu alinea saja yang jelas begitu Bu, sehingga anak-anak itu akan lebih mudah untuk membacanya. Tadi tulisannya agak terkesan lebih kecil ya, sehingga kurang jelas. Saya kira untuk yang lain cuma karena waktunya habis tadi untuk evaluasinya itu meskipun sudah disampaikan, malah tadi kuncinya juga tertampilkan ya Bu. Nanti untuk praktek berikutnya jangan sampai itu kunci sampai tampil di layar. Itu mohon untuk diperhatikan betul-betul supaya ini masih praktek dengan teman-teman, tapi mudah-mudahan masukan dari saya ini bermanfaat untuk perbaikan berikutnya. Untuk LKPD nanti juga tolong untuk diperjelas lagi supaya anak-anak itu mudah untuk mengerjakan. Ngaten Pak Topo, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya.
Terima kasih Bu sarannya. Ya, pada kesempatannya sudah oke Bu. Mungkin saya tambahkan tadi beberapa masukan sudah. Paling tidak mungkin nanti Bu Umi nanti dalam membuat skenario pembelajaran itu dipertimbangkan nanti waktunya, intinya nanti kan kegiatan awal, inti, penutup. Jadi nanti timingnya biar nanti bisa sesuai dan semua yang direncanakan itu akan muncul. Akan salah satu yang yang menjadi poin itu kan artinya merencanakan waktu dengan tepat ya. Jadi artinya itu kan artinya perencanaan itu berarti artinya kegiatan awal, inti, penutup itu bisa berjalan sesuai porsinya. Itu mungkin pertama itu. Kemudian yang kedua, tadi mungkin nanti sintak di dalam pembelajaran mungkin kalau mau menggunakan PBL mungkin nanti di bagian orientasi pada masalah mungkin memang tidak perlu banyak, tapi bagaimana nanti bisa memberikan stimulan pada siswa itu dapat bekerja. Jadi intinya kan memberikan stimulan itu kan orientasi, arahan, apa yang akan dilakukan dan apa yang akan di sini. Jadi panduan itu sebenarnya kan mengarahkan ke sini. Mungkin sintaknya sehingga nanti lebih enak dan perjalanannya waktu itu nanti LKPD-nya anak bekerja dulu, kemudian nanti setelah presentasi mungkin ada penguatan tambahan itu menjadi lebih komplit. Jadi seperti itu. Ya, sehingga nanti kan kadang-kadang kan kalau semuanya sudah keluar pada saat kita bertanya jawab, terus apa yang akan dilakukan anak di LKPD? Nah, itu nanti kan jangan-jangan berulang gitu loh. Nah, itu nanti kan agak mengganggu. Jadi berikan pengantar dulu, anak bekerja, mungkin sesuatu tadi kita bisa bangun pada saat presentasi. Jadi seperti itu. Tambahan mungkin gini Ibu. Tadi itu kalau saya mengikuti pembelajaran Ibu tentang bahan ya, jadi bahan pembentuk benda. Saya pertama melihatnya itu IPA gitu ya. Tapi ternyata bahasa Indonesia. Jadi yang dilihat itu kan harusnya kemampuan anak untuk menjelaskan perubahan itu. Nah, itu yang harus dilihat kalau saya lihat dari IPK-nya itu. Maka mungkin kan tidak sekedar ini dari mana, tapi bagaimana anak itu mengungkapkannya. Jadi lebih cenderung itu kan mungkin anak diminta untuk menulis, kemudian untuk menyatakan. Itu yang terpenting sebenarnya di LKPD-nya itu. Jadi bukan tahu, tapi kan kalau bahasa Indonesia tahu tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa menjelaskan, itu kan IPK-nya jadi kurang. Gitu nggih. Jadi artinya kembali ke tujuan pembelajarannya. Saya mau mengarahkan ke apa? Jadi kalau saya tadi menangkapnya IPA, oh ternyata bahasa Indonesia. Jadi harusnya menjadi sasarannya itu. Jadi nanti arahnya biar jelas. Jadi seperti itu. Benar mungkin barangkali tadi kalau memang itu bisa digabungkan ya. Kalau misalkan masih mungkin digabungkan, itu bisa digabungkan. Tapi kalau misalkan tidak, paling enggak itu ada ikatan, ada keterkaitan antara misalkan nanti bacaan satu dengan kegiatan berikutnya. Jadi mungkin kan ketika tampilan ada beberapa benda yang ditampilkan di situ, ya salah satunya mesti yang tampil di sana itu mungkin ini lambang dari sila Pancasila itu, lambangnya apa, mungkin masih di tembok, bahannya dari apa, itu kan menjadi satu bentuk yang mengikat sehingga nanti kita seolah kan keluar itu tidak keluar berbeda, tapi keluar itu masih bagian dari tadi ada satu benda ini ya. Nah, itu kan seolah kan membangun koneksi. Jadi seperti itu. Itu terus nanti tadi beberapa sudah di penutup itu sudah muncul nggih. Cuma nanti memang orientasinya itu kalau bisa untuk simulan itu kita mengarahkan ke siswa dulu. Apa yang bisa yuk, apa yang kita dapat hari ini, kita sudah belajar apa. Misalkan itu kan nanti kan guru tinggal memberikan tambahan kalau misalkan ada yang kurang. Nah itu, kemudian refleksi tadi mungkin ya itu nggih, nanti kalau misalkan pada saat memberikan ke siswa memang kalau bisa
memang nanti kan sudah dibentuk lembaran. Kalau ini kan mungkin hanya nyopot sehingga ketika tampilan kan kelihatan semua, padahal maunya enggak. Jadi seperti itu. Nanti kan mesti kalau di SD mungkin dalam bentuk lembaran, kalau daring kan kadang-kadang dikirim, jadi bisa seperti itu. Nah itu tadi, cuma tambahnya nanti gini, kalau apa yang menyenangkan tadi, mungkin pertama kalau misalkan pada kegiatannya, aktivitasnya apa yang menyenangkan, nah, mungkin barangkali kan itu proses, ya. Tapi materi apa yang menyenangkan itu termasuk bagiannya nanti terkait dengan mungkin pemahaman dan sebagainya. Jadi artinya kan ada sesuatu yang memang proses dan hasil ya menjadi satu itu. Mungkin itu tambahannya sehingga nanti diharapkan kalau nanti di kelas yang sebenarnya beberapa bentuk tadi mungkin medianya ditambahkan yang mungkin barangkali kalau yang di medianya sudah ada, itulah yang mungkin menjadi pokok yang bisa ditampilkan di kelas. Oke, matur nuwun. Bapak, terima kasih atas sarannya dan masukannya. Terima kasih Bapak. Oke, sampun nggih, matur nuwun sami-sami. Recordnya sudah di stop? Iya Pak. Oh, nggih.